Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesta Ghazali. Selamat pagi, selamat siang, selamat beraktivitas semuanya. Baik buat para semuanya saja yang baru mampir di channel saya, maupun subscriber baru atau yang sudah lama yang selalu setia untuk menonton dan update selalu informasi dan tutorial dari channel Lesta Ghazali. Dan yang berkenan silahkan subscribe dan on bell notifikasinya untuk update informasi yang terbaru dari saya seputar channel cryptocurrency, yaitu Pi Network. Saya doakan kalian semuanya yang sudah support channel saya, entah itu melalui like, support, subscribe, komen, baik, dan sebagainya. Saya doakan kalian semoga sehat selalu, diberi kemudahan, dan sukses dunia dan akhirat. Amin. Seperti biasa, karena masih bersemangat sekali kita untuk menambah KYC masal ya, saya akan memperkuat alasan kenapa harus berada di Pi Network ini ya, mempertahankan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai white paper, visi dan misi daripada Pi Network itu sendiri apa. Jadi ini sangat penting sekali mengapa kita harus join di Pi Network ini ya, khususnya juga yang masih berpikiran negatif ya. Ini sangat-sangat perlu, karena mungkin males baca. Oke, saya akan membantu ya melalui meringkas daripada white paper yang saking banyaknya ya. Saya akan meringkaskan seringkas mungkin untuk membuka yang negatif-negatif menjadi positif begitu ya. Jadi visinya itu, misinya apa, visinya apa, jangan di skip. Oke. Yang pertama itu misi daripada Pi Network, yaitu untuk membangun cryptocurrency dan platform kontrak pintar yang dioperasikan dengan aman oleh orang biasa. Visinya membangun pasar peer-to-peer paling komprehensif di dunia berdasarkan cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Kata kunci dalam misi dan visi kami, pekerjaan perlindungan pribadi harian kami terluas dan terlengkap. Makna dibaliknya adalah tidak ada diskriminasi terhadap wilayah, warna kulit, kekayaan, atau diskriminasi. Dan di setiap langkah yang diambil Nicholas, posisinya teguh dan tidak pernah melanggar misi dan visinya. Pi didistribusikan secara adil dan tidak ada batasan untuk semua orang di dunia, dan terserah Anda untuk mengambilnya atau tidak. Nicholas sepenuhnya mendesentralisasikan kekuasaan dan menurunkan ambang batas masuknya manusia ke dunia terinskripsi seminimal mungkin. Orang biasanya menyebut Pi sebagai Pi gratis karena gratis tidak memiliki ambang batas dan banyak menganggapnya jebakan. Dan tidak ada ambang batas yang merupakan ambang batas tertinggi. Karena itu membutuhkan kesadaran yang cukup untuk menyeberang dan bertekun. Ketika Anda membelanjakan uang, Anda menanggung sebanyak yang Anda bayar. Dan jika Anda tidak membelanjakan uang, Anda sering harus melihat esensinya. Begitu banyak orang pergi. Pi juga menjadi keajaiban pertama dengan mengguna aktif meroket hingga lebih 50 juta hanya dalam 3 tahun, teman-teman. Meskipun banyak penambang telah pergi, meskipun pihak proyek masih bekerja keras, di dunia mana mayoritas orang adalah jangka pendek, ini tidak sulit untuk dipahami. Apa yang ingin diciptakan Nicholas adalah Habi yang menjadi milik rakyat. Dan modal sebenarnya di balik Pi adalah orang-orang yang menjadi mayoritas dunia. Keren ya. Jika Nicholas berada di pihak kapitalis, itu berarti mengumpulkan rakyat. Chiang Kai-shek, Song Zimen, antagonis kapitalisme, nasib akhir adalah kegagalan. Dan kakek Mao yang telah berada di pihak rakyat, akhirnya memenangkan dukungan terbanyak dan kemenangan terakhir. Untungnya, Nicholas selalu memilih untuk berpihak pada jutaan orang di dunia yang tidak menentang modal. Bagaimanapun, akumulasi primitif modal berasal dari orang-orang. Jack Ma mengatakan bahwa dengan melayani bisnis kecil, tidak ada bisnis yang sulit di dunia, dan imigrasi Musk ke Mars telah membuka rumah kedua bagi umat manusia. Setidaknya semua kapitalis adalah berpihak pada rakyat. Fondasi modal selalu rakyat, dan air dapat membawa kapal dan membalikkannya. Dan Nicholas adalah praktek, bukan slogan. Di setiap langkah mengikuti prinsip-prinsip sukarela, kebebasan demokratis, dan keterbukaan. Lakukan segala upaya untuk meminimalkan ambang batas dan pastikan semua orang, baik node pengembangan atau ekosistem, dapat berpartisipasi. Menunjukkan kasih persaudaraan di mana-mana tanpa memihak salah satu kelompok. Sikap tegas dan arah yang konstan adalah kunci masa depan dan kesuksesan. Nicholas mendefinisikan ulang cara baru mendistribusikan baik modal atau orang biasa untuk mendapatkan bagian daripada siapa yang eksploitasi siapa. Khususnya di bidang blockchain, perkembangan dunia akan semakin adil dan demokratis, dan tidak peduli seberapa besar dunia berubah. Jika Anda tidak mengikuti perkembangan zaman, sulit untuk mengubah diri Anda sendiri.
Karena itu, kunci perubahan bukanlah dari dunia luar, melainkan dari diri Anda sendiri. Anda tidak bisa memimpin perubahan dunia, setidaknya Anda harus mengikuti perubahan zaman. Perubahan itu lama, semua cahaya membutuhkan waktu untuk dilihat, dan perubahan itu cepat berlalu ketika Anda menyadari bahwa dunia telah berubah. Ketika zaman tua tidak diikuti zaman baru, proses halus perubahan tidak terlihat, dan selubung tersingkap dari yang samar menjadi tidak kasat mata. Hasil perubahan tidak akan ada hubungannya dengan Anda. Kunci kesuksesan bukanlah di mus atau 4 besar, tetapi di dalam kita, Anda, saya, dan semua orang di dunia. Hanya kita yang bisa memaksa mereka untuk memilih apakah akan mengambil inisiatif atau tidak. Modal bukanlah penangkap, tetapi apa yang orang tidak inginkan dan inginkan. Dan semua orang yang melakukan yang terbaik untuk meningkatkan sirkulasi. Modal menari dengan angin, dan angin datang dari orang-orang dari kebutuhan mereka dan kebutuhan mereka. Nicholas berfokus pada menciptakan permintaan dan mengarahkan permintaan. Melihat situasi internasional saat ini, Pi adalah sebuah karya yang menjawab kebutuhan zaman, suara zaman kebutuhan dunia, dan kebutuhan masa depan. Apa yang Nicholas coba ciptakan adalah permintaan universal setiap orang, setiap ibu kota, setiap negara yang akan datang. Setiap negara akan datang. Ini bukan utopia, ini kenyataan pelajaran dari sejarah. Perubahan nyata datang dari perubahan kecil pada setiap orang. Itu dia ringkasan dari white paper, luar biasa sekali ya. Teman-teman tentunya yang sudah join sangat yakin, dan yang negatif tentunya sudah terbuka ya. Karena ini dibalik OOP Network itu merupakan orang-orang besar, ingat itu. Bahkan kalau yang sebenarnya Anda tahu, founder daripada ETH atau Ethereum itu muridnya siapa? Muridnya Bapak Nicholas. Justin Wu sendiri itu merupakan bagian daripada tim ya, tetapi ini bukan core timnya, hanya bekerja sebagai moderator ya. Jadi grow and moderator begitu, pendukung begitu ya. Udah membantu di bidang hackathon begitu. Luar biasa, masih ada kesempatan untuk menambang, silahkan bayar banyak koin Anda sebanyak-banyaknya mumpung masih belum halving selanjutnya. Oke, sekian dari saya informasinya. Untuk update selanjutnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.